Selamat sore Pak Yo dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sentimen Analisis untuk Tweet Indonesia pada Corpus Opini tentang Film. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Stefano Rio Pardana dengan NIM 21K10037. Yang kedua ada Hendri Pratama dengan NIM 22K10019 dan saya Leonardo Purnomo dengan NIM 22K10003. Oke, next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode. Pada nomor satu terdapat dataset. Kami menggunakan dataset yang berisi opini atau komentar masyarakat Indonesia di Twitter mengenai film. Dataset ini disimpan dalam file film.csv yang berisi dua kolom utama, yaitu yang pertama terdapat teks berisi tweet dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua terdapat tabel berisi tentang nilai sentimen, yaitu positif atau negatif. Dataset ini merupakan data yang sudah diklasifikasikan secara manual sebagai data mati atau labeled dataset, sehingga sangat cocok untuk supervised learning. Kedua, ada pre-processing. Pemrosesan dengan stemming dan tanpa stemming menggunakan algoritma Nassif-Nadein. Sebelum data digunakan dalam model machine learning, kami melakukan pemrosesan data teks yang meliputi: pertama, terdapat pembersihan teks, yaitu menghapus karakter khusus angka dan tanda baca. Yang kedua, terdapat tokenisasi, memecah teks menjadi kata-kata. Yang ketiga, terdapat stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak mengandung makna penting seperti dan, yang, dan lain-lain. Yang keempat, terdapat stemming, proses mengubah kata ke bentuk dasar menggunakan algoritma Nassif-Adriani. Di sini kami melakukan dua pendekatan, dengan stemming dan tanpa stemming, untuk melihat pengaruhnya terhadap akurasi model. Kemudian yang ketiga, terdapat vectorization. Teks yang sudah diproses kemudian diubah ke dalam bentuk numerik menggunakan dua teknik vektorisasi. Yang pertama terdapat count vectorizer, yaitu menghitung frekuensi kemunculan kata atau term frekuensi. Yang kedua terdapat IFIDF, atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi, menghitung pentingnya kata dalam suatu dokumen relatif terhadap seluruh korpus. Tujuannya adalah agar teks bisa digunakan oleh model machine learning. Yang keempat, terdapat model machine learning dengan stemming dan tanpa stemming. Kami menggunakan dua algoritma learning untuk klasifikasi sentimen. Yang pertama, terdapat naive Bayes, dan yang kedua, terdapat support vector machine atau SVM. Kedua algoritma ini dilatih dengan dua versi data. Yang pertama, data yang diproses dengan stemming, dan kedua, data yang tanpa stemming. Tujuannya adalah membandingkan performa model pada kedua pendekatan tersebut. Kemudian untuk yang kelima, evaluasi hasil. Untuk evaluasi hasil, kita dapat evaluasi model. Kami menggunakan metrik yang pertama akurasi, kedua precision, ketiga recall, dan yang terakhir F1 score. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa model dengan stemming memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan tanpa stemming. Ini menunjukkan bahwa pada konteks opini film berbahasa Indonesia, proses stemming justru membantu meningkatkan performa klasifikasi. Next. Ini adalah codingnya. Yang pertama adalah install sastrawi, yaitu untuk melakukan stemming menggunakan bahasa Indonesia. Habis itu memasukkan dataset yang saya namai film.csv. Habis itu saya tampilkan sebanyak 3 tabel. Untuk preprocessing menggunakan algoritma Nassif-Adrian. Itu menerapkan preprocessing yang menggunakan stemming dan non-stemming. Habis itu saya tampilkan untuk yang stemming sebanyak 3 data pertama dan non-stemming sebagai 3 data pertama. Untuk hasilnya seperti ini. Yang menggunakan stemming panjang film kata kasar terus bapak, dan yang tidak menggunakan stemming sepanjang film berkata kasar terus bapaknya. Habis itu masuk ke vectorization dan model menggunakan TF-IDF dan TF, dan model
naive Bayes, dan SPM. Untuk resulnya gunakan akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Habis itu melooping kombinasi dan seterusnya, membagi data 80/20. Di situ pelatihan, pelatihan model dan pengujian model. Dan nanti akan keluar hasilnya akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Dan untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk tahap terakhir yaitu visualisasi. Untuk hasil visualisasi seperti ini. Untuk resultnya sendiri, yang pertama ada dari TF-ITF dengan no stemming dengan model naive Bayes sebesar 80%. Yang kedua TF-DF dan no stemming juga dengan model SVM sebesar 70%. Kemudian TF-ITF plus stemming dengan model naive Bayes sebesar 90%. Lalu ada TF-ITF dan stemming menggunakan model SVM sebesar 72,50%. Lalu terdapat TF plus no stemming dengan model naive Bayes sebesar 75%. Lalu TF plus no stemming dari model SVM sebesar 82,50%. Lalu terdapat TF plus stemming dari model naive Bayes sebesar 85%. Lalu yang terakhir ada TF plus stemming dari model SVM sebesar 85%. Nah, dari beberapa akurasi yang terdapat di model tersebut, di gambar ini, untuk yang paling besar ada TF-ITF dengan stemming dengan menggunakan model naive Bayes, dan yang paling kecil ada di TF-ITF no stemming dengan model SVM. Lanjut. Untuk analisis terakhir, paper sebelumnya menggunakan korpus tweet dari tokoh politik yang menyatakan bahwa dengan stemming memberikan efek yang kurang baik pada tweet berbahasa Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan korpus yang berbeda, yaitu opini tentang film. Lalu berdasarkan hasil analisis, penggunaan dengan stemming pada korpus ini menghasilkan efek yang lebih baik. Sekian, terima kasih.